Rian Prim Banui kan 420. Terusnya gara-gara Ustadz Api gitu. Kan lagi-lagi semuanya kayak Semuanya, diatur, ada yang iya. ngatur ya. Ada yang ngatur. Sebagus itu, buat gue tuh liriknya ini banget loh. Ya, liriknya deep banget gitu loh. Apa lo punya value apa kan gitu. Iya. Nah, aku manusia, Al-Quran. Apa? Allah bilang, wa khalaqnakum du'aifan. Dan kami menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Aku manusia. Nggak ada apa istilahnya ya, energi ekstra. Nggak mungkin jadi lirik yang se-deep ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan. Aku Alfi dan sebelah kiri saya. Didit Saat. Sebelah kanan saya. Lui, Asep Nur Rahman. Bingung namanya. Dipanggil dulu apa? Cepot. Kalau Bapak namanya Didit Saat dipanggil Bapak. Asep Nur Rahman dipanggil? Cepot. Iya kan? Bener. Iya, salah sih. Ini kan pertama kenal begitu. Iya, bener. Dulu manggilnya bukan Manui, Bob. Manggil dulu Bang Cepot. Bang Cepot. 2007 ya. 2007. Belum ada band yang sekarang tuh kan. Belum ada Portenti. Belum. Masih Jili. Masih gile. Iya. Oh iya, hari ini kita mau ngebahas apa sih? Ngebahas apa sih? Albumnya. Secara keseluruhan. Yes, jadi sekarang itu insya Allah kami akan rilis album tanggal 25 April 2025. Judul albumnya Aku Manusia dan di album ini ada 10 lagu. Album ini sih pada akhirnya kemarin kita ngobrol bertiga cerita kehidupan loh, Be. Ya. Iya. Ya kan? Pada akhirnya yang single aku pertama kali bikin itu halusinasi, inspirasi dari Babab. Dari band Babab, Stars and Rabbit, Moonlight City, Babe. Iya. Ya kan? Terus gara-gara dengar lagu itu terciptalah, Allah berikanlah hidayah, kasih ide, bikin halusinasi. Kemudian lagu-lagu itu dari EP pertama itu diskusi sama Babab. Babab ini oke nggak? Ini oke nggak? Oke. Dan Babab selalu bilang, yaudah, jalani terus, gitu. Dan ada beberapa lagu di situ dan di lagu album ini Aku Manusia ada beberapa lagu yang diproduserin juga sama Kakak Anton Canga yang kayak Deras, terus apa lagi? Arena Semesta, terus apa lagi ya? Cumbu Bilu? Cuma Bilu nggak? Ah? Oh, bukan. Pintu rumah, Takbir dalam duka. Ada 4 lagu yang sama beliau tuh. Dan ya alhamdulillah semoga menjadi, dan album ini kita bungkus dengan lagu kita terakhir. Ya kan? Waktu nyiptain lagu-lagu itu, lo lagi tuh niat untuk bikin full album atau ini sih? Soalnya lagi itu dari pertama kali lo datang ke gue cuma bawa satu lagu. Nyicil ya? Dicicil, dan itu dirilis sebagai single semua setelah gitu ya. Tapi pada saat itu kepikiran mau dibikin full album atau enggak? Atau emang udah bikin lagu aja? Kemarin itu emang kepikiran album, Bang. Emang udah ada akan jadi album. Dan bahkan mungkin dengan keterbatasan yang ada, baik waktu ataupun media, jadi bikin lagu itu nyicil tuh, Bang. Nyicil 1, 2, 3, 4 Iya, dan single. soalnya Alfi selalu datang ke gua untuk konsultasi semua. Yang ada satu lagu baru datang ke sini. Datang lagu lagi ke sini lagi. Ini banyak banget lagunya nih gua bikin. Alhamdulillah Ya mungkin dikasih kemudahan kali ya bikin lirik dan kata-kata yang diberikan itu juga berdasarkan sebuah pedoman hidup sebenarnya kan dalam album itu. Jadi
dalam lagu-lagu itu. Jadi emang asal bikin aja udah kayak rasa apa yang dirasain, bikin sampai akhirnya sekarang 10 lagu gitu Bab. Iya, cuman ya pada awalnya dia masih tetap mau bikin satu lagi nih Bab, bikin lagi bang, bikin lagi. Terus kan gue lihat kan di platform digital tuh udah ada banyak ya Bab, maksudnya seperti yang Bapak bilang tadi juga kan, satu sampai akhirnya juga dia ngejebak gue juga gitu kan. Bang di mana? Ya kan, ada satu malam di rumah, kosong nggak, free aja yuk ngopi. Aku mau ngobrol-ngobrol kata dia. Ya udah ayo, iya dateng lah. Tiba-tiba ngobrol sebentar langsung dikasih gitar nih bang, gitar. Tapi ada lagu baru. ada kepikiran mau bikin lagu baru. Langsung begitu kan, apa nih nggak tahu nih ini dikasih dengar apa bridgingan anak-anak. Terusannya mana? Ya ayo kita bikin. Main todong. Langsung iya, langsung ditodong kayak gitu kan. Udah singkat cerita bikin dan kita istilahnya oke, kalau mau bikin proper workshop lah. Gue ajakin ke Film Marcolina waktu itu ke tempat teman kan. Bang siapa? Aku lupa bang. Bang Mario Yete gitu. Kesana lah, udah kita workshop 3 hari. Akhirnya alhamdulillah dapat semuanya, musik kayak gitu kan, chord, nada, lirik gitu, sampai lirik. Biasanya dia kan nggak pernah gitu. Biasanya kayak sendiri-sendiri aja kata dia, nih aku belum pernah kayak begini nih, bikin lagu, ini lama banget ya, asli, banyak banget revisiannya bang. Iya emang banyak, mesti dipikirin gitu kan ya bang. Maksudnya kan karena lirik itu kan menggambarkan benar-benar kisah satu lagu gitu. Jadi alhamdulillah mulai terbiasa kayak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, kasar dulu sampai akhirnya pelan-pelan, jangan langsung direkam. Ya. Boleh direkam tapi jangan langsung diteksi. Kita telah lagi satu-satu. Benar. Sampai akhirnya kita bawa ke Babab. Iya, sampai akhirnya lagi udah final akhirnya. Itu udah pengulangan yang keberapa tapi sebelumnya itu waduh. sama gilanya. Iya kan? Dibombardir gua. Soalnya kalau gua ininya tertariknya adalah begitu dia datang, si Alfi datang itu bawa lagu, ada yang udah jadi full, ada yang baru setengah jadi. Dia langsung lihat liriknya, gua ini ada something di liriknya nih, gua bilang. Gua setiap setiap ngebaca, setiap dia datang gitu, bab dengerin deh lagu gua bilang nggak bisa, gue cuma denger doang, gue mesti tahu liriknya, lo tulisin setiap kali pasti minta SMS gue liriknya dong, WhatsApp SMS pasti dikirimin lirik sama Alfi, baru gue ini wah gila ini bagaimana caranya bisa dapat lirik ini gitu loh gitu. Emang kenapa Bob? Gue ngeliatnya liriknya itu dia yang pertama dia ininya kesan pertama gue liriknya adalah di sini berasa natural. Naturalnya itu bukan yang dibilang apa namanya nggak mau dibilang puitis, nggak perlu dibilang romantis. Padahal di situ terutama dia lagu yang apa tuh yang buat Nabi itu yang Cumbu Pilu kan romantis itu kan. Ya terdengar romantis, liriknya romantis juga banget loh itu. Tapi kok romantis tapi bukan yang menye-menye gitu. Ini liriknya something aneh nih, apa namanya, nggak tahu nih ada apa liriknya tuh. Iya. Itu gue tertarik tuh. Iya sih, dan gue jujur ya kayak itu aja, maksudnya kayak gerget aja ditanya, ini kita mau bikin album yang berapa? Aku belum ngeluarin album. Terus pas lihat, ini lagu udah segini banyak loh, kenapa nggak di package jadi album? Ya pokoknya pas akhirnya gue full bantuin dia gitu kan di lagu Aku Manusia itu, cikal bakalnya sampai kayak yaudah kita beresin lagu ini, kemas lagu ini, habis itu
bikin ya semuanya jadi full album. Biarin aja yang udah, maksudnya udah, itu kan part of album ini kan. Nggak masalah juga kan Bab kan, maksudnya sayang loh. Karena dia masih banyak juga beberapa punya inspirasi lagi, udah punya bahan lagi. Sayang. Ini kita keluarin dulu. Setelah keluar, istilahnya albumnya keluar, kita berjalan promo kemana-mana, sekalian bikin untuk next albumnya gitu. Iya. Makanya akhirnya paksa-paksain ya udah ayo bikin lagu, udah habis ini udah ya. Tadinya habis lagu ini kita mau bikin lagi Bapak, ada lagi dia lagu. Udah ada lagi. Udah ada lagi. Itu berikan aku kuncinya itu lah kemarin pikirin. Iya kan maksudnya saya Kunci udah bahagia. ini aja dulu, kita fokus ini dulu. Oh iya udah iya. Yang penting udah ada kan, maksudnya rekamannya udah ada, bahannya tinggal kita buat aja. Iya. Seru dan akhirnya udah mulai terbiasa begitu ya, maksudnya kayak Iya. workshop nih begini rulesnya nih, karena dia pengen tahu kan rules emang kalau abang di 420 gimana ya, rulesnya begini, kita brainstorm dulu ya kan, kita dengerin lagi apa yang udah kita mau buat nih, dengerin lagi, oh kayaknya enaknya part ini kesini, oh lirik ini kayaknya harus diganti, kayak gitu-gitu. Asli. Waktu kemarin asli stres Bab, kemarin Bab. Pas bikin itu yang Aku Manusia. Pas bikin kan Lafki kecelakaan tuh. Yang lagi skateboard. Iya, main skate kan, lagi bikin istirahat sebentar, kepala kejedek kan, belakang otak kecil kan. Kejek ke lantai 3 kali bunyi, dek kaku udah. Berapa detik lah, 5 detik gak bisa gerak gitu. Akhirnya pulang, udahlah kita hold dulu, gak bisa terusin. Jujur ini lagu terlama yang pernah Alfi bikin. Karena dari Februari tahun lalu, dan waktu dibawa ke Babab, lagi-lagi Babab minta liriknya. Mana lihat liriknya? Untung udah jadi. Udah jadi kan? Terus kata Babab, oke, ini begini, ini diubah nadanya. Nah, ini gini, oke. Gimana Bab? Pikir. Suruh mikir. Oke, ini gitar ya. Itulah baru kayak, akhirnya pengetahuan Alfi itu bertambah ketika sama Babab sama Bang Nui kayak, ternyata bikin lagu itu nggak secepat yang kita bisa memutuskan. Iya. Kayak Cumbu Pilu kan cepet tuh. Iya. Kalau bikin Cumbu Pilu cepet, bikin Halusinasi cepet. Halusinasi itu bikinnya sekitar setengah jam, lirik sama notasi, udah sekalian tuh, plus chord, dan Babab ubah tuh chordnya. Cumbu Pilu itu lagi recording sama produser yang lama, sama Eki Ban Barusa. Terus juga Eki bilang, bikinlah apa lagi kata dia, apalagi bikin di tempat di meja depan itu. Apa ya, keluh kesah apa nih ya, oh lagi rindu sama Nabi nih, pengen cumbu pilu. Gimana sih cumbu pilu? Bercumbu tapi pilu gimana sih? Kayak itu nggak bisa digambarin, dan itu yang Alfi rasain. Ketika bikin lagu seterusnya, Deras dan sebagainya, kayak Takbir Dalam Duka. Ternyata ketika bikin lagu bareng-bareng ini, kolaborasi yang akhirnya kita bareng-bareng udahlah Babab, Bang Nui, kita bareng-bareng untuk bikin album ini, dan kedepannya insya Allah, wow. Amin, semoga aja. Amin, insya Allah. Dan itu kayak ngerasa kayak, wah. Dibilang agak berat, jujur. Untuk album ini proses agak lama dan rasa yang terkuras. Aku Manusia ini rasa yang terkuras. Nah mungkin ya kan teman-teman juga di luar sana mungkin nggak tahu loh, inspirasinya tuh lagu Aku Manusia itu tentang apa, soal apa yang mau diangkat, gitu, temanya apa? Mungkin lebih dekat ke kita masing-masing kali ya. Kayak sometimes kita menjadi rumah bagi orang-orang. Orang cerita sama kita, orang ngobrol sama kita, datang bawa sesuatu yang mungkin jadi pikiran bagi mereka. Dan sebagai insan manusia, tugas kita adalah ketika nggak bisa membantu, paling nggak jadi pendengar yang baik. Betul. Ya kan? Ya. Ketika mereka sudah rilis dengan masalah mereka, tapi apakah mereka pernah bertanya, gimana sih keadaan kita?
Iya, karena orang mungkin melihatnya baik-baik aja dan kita sering menjadi tempat keluh kesah mereka ya kan. Mungkin Bapak juga pernah ngerasain hal seperti itu kan, Bapak, maksudnya. Nah, lu penyelamatnya. Oh gitu. Kan gue bilang tadi gue dibombardir terus sama Alfi. Gila, berapa lagu? Banyak banget ya. Lagu baru lagi. Iya. Gitu. Akhirnya sampai ada Nui. Pas gua kesini Beres juga langsung dia. gua untung ada lu sekarang. Iya, sampai akhirnya bilang, makanya pas ketemu untung aja lu ada lu, Wi. Gua kalau ngomong sakit kepala gua kan. Nah, gitu ya. Iya, berarti sama juga kayaknya. Karena kan kalau misalnya nggak dituangin kan kepala pecah ya. Iya. Iya. Iya kan, Benar, kepala benar. pecah kan. Rasa-rasa itu muncul terus nggak dituangin, bingung. Dan biasanya langsung babak nih. Bab, ada ini bab, ada, hah, baru lagi nih, hah, iya bab ini, sabar dulu. Dan ada pas ada Bang Nui, ntar dulu, rem dulu, fokus dulu, rasanya begini, ntar dulu, kalem. Pas waktu itu bab, di Markolina, mau bikin 2 lagu, ditahan sama dia. Iya. Ntar dulu, nggak fokus sama saya. Fokus satu lagu dulu. Fokus dulu. Tapi menurut gue malah ini jadi justru apa namanya pembelajaran yang besar banget justru buat Alfi gitu. Banget. Jadi dia juga jadi lebih kebuka kan, jadi lebih tahu kan. Oh, produksi itu begini. Gitu. Soalnya kalau misalnya nggak ada Nui, kalau lo datangnya ke gua dan gua ngomong, gua bilang gas. Kan iya, gua bilang gas. Gitu. Tapi kan gue nggak tahu kapasitas lo pada saat itu bagaimana kan. Untung ada Nui. Ya karena maksudnya selain proses karya, maksudnya seninya, berkaryanya, dia kan sering curhat juga maksudnya tentang dirinya juga, Bab, gitu kan. Jadi kan gue ngerasa kayak yang udah, yang itu dulu ntar, yang ini dulu ntar, ini kita hadapin dulu yang di depan mata gitu. Maksudnya biar dia juga nggak gila gitu maksudnya. Iya. Ya kan kadang kan orang kan nggak pernah, itu dia tadi yang dibilang tadi, mereka nggak tahu nih keadaan batinnya seperti apa gitu. Makanya tahan dulu ya, oh iya Bang, iya udah kita fokus dulu nih, kita selesai, iya udah nanti akhirnya kebabab, iya pokoknya kita selesain dulu. Iya, maksudnya kan selesain dulu part kita ya kan, baru nanti kita kebabab ayo udah kayak gitu. Ya, alhamdulillah lah, maksudnya nggak lancar juga sih memang ya kan waktu. Iya. Tapi masih ada satu pertanyaan yang masih blur di gua nih. Apa tuh? Itu lirik yang sebagus itu, buat gua tuh liriknya ini banget loh. Ya, liriknya deep banget gitu loh. Deep itu datangnya dari mana sih sebenarnya? Itu betul tuh. Soalnya kalau nggak ada faktor lirik yang kayak begini, gue picky banget soalnya sama Yes. lo mau minta tolong gue gitu. Apa lo punya value apa kan gitu. Lo punya value apa gitu. Dan buat gue di sini kan value-nya di lirik gitu. Liriknya ini bisa deep banget gitu. Itu dari mana itu sebenarnya? Sebenarnya gini, Bab. Kan Alfian di luar bermusik ini kan juga menghadapi banyak orang dalam satu komunitas kan. Bikers dakwah. Ya. Dan semua itu jawaban gak asal dijawab, tapi ada buku panduan. Which is itu adalah the way of life kita kan. Al-Quran. Oh. Al-Quran. Alfi tuh seneng banget yang namanya terapi Quran, Bab. Apa tuh terapi Quran? Terapi Quran tuh kayak, oke, kita buka, ya teman-teman boleh nyoba di rumah sih. Buka Quran terjemah, ngasal, baca aja artinya. Dan itu nusuknya sampai ke sini nih. Berapa momen ketika Alfi ngelakuin itu nangis sendiri, Bang. Nangis sendiri benar-benar kayak ini, Bang. Kayak teriak, Allah,
pengen teriak begitu sebenarnya. Dan ketika rasa itu muncul dan ditambah lingkungan yang merasakan hal yang sama, terdoronglah untuk bikin lirik itu sampai akhirnya menjadi sebuah karya yang mungkin Bapak dengar atau teman-teman dengar, terutama di album Aku Manusia ini. Judul Aku Manusia ini yang mengingatkan kita adalah manusia. Pantes. Jadi kita Dari Quran. Jadi kalau gue boleh iniin, gue gue persingkat itu, ini sebenarnya lirik-lirik ini kenapa gue jadi kepincut, bisa jadi ini bagian ini turunannya dari asmanya Allah. Iya, pesan-pesannya Allah kayak halusinasi itu hadis, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya maka dia kenal Tuhannya. Makanya ada lirik di situ. Oh, bodoh aku tak mampu kenal diri ini. Itu kan sebuah pengenalan diri kita kan. Terus juga cumbu pilu adalah kerinduan kepada Nabi. Kata Nabi, barang siapa yang rindu kepadaku dalam tangisannya, sungguh aku sedang menangis dalam rindu kepada orang tersebut. Gitu. Nah, Aku Manusia, Al-Quran. Apa? Allah bilang, wa khalaqnakum du'aifan. Dan kami menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Aku manusia. itu teman. Pantes lu. Iya, makanya pas pertama kali dikasih dengar dan dikasih lihat liriknya, Bab, gue cuma ngerasain ada hal yang kurang, jangan berulang-ulang, kasih aja lebih dalamnya lagi, keluarin lagi. Ini kurang dalam, ini kurang ini, coba cari lagi apa ya Bang. Bisa ada, maksudnya karena gue percaya gitu, gue yakin karena dia maksudnya bisa cari kata-kata yang benar-benar lebih menjabarkan semuanya gitu, perasaan itu. Iya. Gitu. Makanya pelan-pelan. Iya, makanya gue bisa berani bilang nggak akan kehabisan karena dia ngambil literaturnya langsung dari kitab. Iya, ketika dia buntu, Insya Allah nggak akan kehabisan dia. Insya Allah, makanya Kalau kayak lo gitu. minta lebih deeper lagi, jangan takut, minta aja. Iya, Makanya minta sama Allah. iya kayak gitu kan, maksudnya kayak percaya kayak kalau kita mungkin cuma bisa ngerasain ya, Bab ya. Iya, kan? iya, Maksudnya kayak kita gitu cuma kan. bisa ngerasain. Iya, kita cuma bisa ngerasain, tapi bukan yang berarti bisa dia ngeluarin semuanya dalam bentuk kata-kata kan. Makanya kayak gitu, ya gue yakin aja sama dia, Bang ini kayaknya udah nih Bang, belum, ini masih ada kata-kata yang lebih canggih lagi. Setuju itu Bob. Sabar, udah relax dulu. Kalau lagi buntu jangan dipaksa. Setuju. Udah sholat dulu, Tenangin diri dulu. udah. Makanya kita main-main di sana, di main skate, kemana ayo, main dulu. Habis itu udah fresh, udah siap, ya ayo. Mulai lagi. Tidur sebentar, tidur, bikin lagi. Tidur, yang penting tidur. Dan pas kita bikin raw itu Bob, pas bagian ref, bukalah matamu, itu nggak kuat Hafif nangis tuh. Sekarang kalau ingat mungkin nggak kuat. Iya, aku juga sama gue merinding kalau kata-kata itu. Nggak kuat. Karena itu gambaran, mungkin orang-orang di luar sana juga bisa ngerasain kali ya. Iya. Posisi kita semua itu adalah kita butuh dimanusiakan dan kita harus memanusiakan manusia. Iya. Iya nggak sih? Iya benar banget. Ya kan? Memanusiakan manusia. Karena itu adalah hal yang sekarang sangat jarang ditemukan. Memanusiakan manusia. Kadang kita nggak peduli, ya kayak Alfi dulu ke Babab jam 7 pagi ya? Iya. Jam 7 pagi ke sini sampai siang, habis itu nongkrong sampai malam, diskusi aja. Terkadang orang pengen dengar kita, tapi kenapa nggak mau sebaliknya mendengar itu, feedback itu kan sesuatu itu hidup apabila
take and give, Ya. ya kan? Saling mendengarkan. Dan ya aku manusia ini pesannya adalah memanusiakan manusia. Tuh. Nggak berasa tapi ya, ini udah waktu lo pertama kali datang ke gua itu yang lo habis bikin lagu halusinasi itu tahun berapa itu? 2021. Enggak dong, Sebelum pandemi. Pandemi. Setelah Pandemi pandemi. banget. Setelah Iya. pandemi. Setelah pandemi. Yang udah boleh ini tapi Ya, masih ada PBB. pakai iya. BBB Sekarang 2000 25. 4 tahun. 4 tahun. Gak terasa ya, Bang. 4 tahun ya? Iya. Iya ya. Tapi orang-orang banyak yang nggak tahu Alfi bermusik, Bang. Pada saat itu apa? Pada saat itu. Pada saat itu kan. Pada saat itu. Soalnya beberapa kali apalagi semenjak di di Instagram ada akun Alfi Alfandi Musik itu Iya. kan paling nggak beberapa dari Notice lah mereka. iya. Tapi pada saat itu belum ada yang tahu. Belum. Karena masih Waktu kita masih bikin di sini. iya, kan main gitar di sini dulu kan? Iya. Pakai sofa ini. Pagi-pagi buta. Buat jam berapa ke rumah? Jam ini ya, habis subuh ya. Buset gue bilang. Nah itu masih egois tuh kau. Wes. Lupa memanusiakan manusia, kita nggak tahu Gebu-gebu. keadaan orang ya kan. Makanya kenapa dibilang album ini cerita kehidupan ya karena itu. Tapi macam-macam sih gue lihat sih dari pas waktu saat itu kan. Dulu baru punya berapa lagu sih waktu kesini tuh awal-awal. Halusinasi. Itu lagu pertama tuh. Iya. Pertama kali lo tulis lagu. Tulis lagu. Tulis lagu dan rilis. Sebelumnya ada, cuma bareng orang. Oh iya ya, Iya kan? ya, yang ada orkestranya Iya. yang Megah itu, lebar. Iya. Ada bareng orang. Itu lagu Alfi juga padahal. Iya. Bareng bikinnya. Oh iya bareng-bareng tapi. Ya. Tapi kalau itu kan Eri udahlah gitu kan. Terus cover lagu orang band Syukuri Ujianmu. Jatuh air mataku, syukuri ujianmu. Itu cover lagu Antra Bass dan sempat naik juga. Akhirnya kayak oke, bikin sendiri gitu. Dan pertama kali gara-gara dengerin Babab, Stars on the Beat, Moonlight City, Moonlight City, Bang Nial. Ini mah temen abang. Hah? Serius bang? Oh lagi itu emang ini Al ya? Si Alfi emang emang nyari gua berarti ya? Oh. Dan nggak sengaja pas Alfi bikin lagu itu ada Bang Nial, bang ini bang gara-gara lagu ini mah teman abang kata Bang Nial. Udah ketemu dibawa Bang Nial ke sini. Itu makanya Bab ini gara-gara lagu Bab nih. Iya itu gue inget banget itu pas gue lihat baca liriknya. Anjir ini ada sesuatu nih liriknya tawannya dari Quran. Pantes. Tapi gue dari situ kan itu kan start tuh ya yang rentetan album ini kan tuh start tuh ya. Iya. Di situ langsung pada direkam-rekamin tuh. Iya. Tuh. Iya. Pokoknya jadi satu rekam. Iya. Entah di mana rekamnya gue juga nggak tahu. Iya itu dia, makanya dia juga lumayan lama juga dari awal si halusinasi itu juga Bab. Cuman memang gue juga lagi sibuk kan sama 420 juga waktu itu kan. Jadi kayak iya nanti jadi datang ngobrol, lihat ini review, maksudnya bukan review, ngasih tahu nih udah jadi, oh gue kayak gini karena emang ya kan karya dia. Gue juga maksudnya nggak berani ngejudge apapun gitu kan. Dia lagi berproses juga kan nggak enak orang lagi berproses terus ditegur kan Bang. Sama nih berdua nih. Iya, kecuali kalau dia istilahnya kayak akhirnya kan dia Bang ya udah akhirnya dijebak lah itu kan gue bilang. Iya. Makanya akhirnya ya udah deh, aku bantuin gitu kan. Benar. Tapi ikut terus aku ya gitu, maksudnya secara prosesnya gitu kan. Nggak usah buru-buru, kita santai aja. Tapi ada target gitu. Iya. Ya makanya kayak gitu. Aku pikir, aduh sumpah Bang ini lagu ini kok yang paling lama yang aku rasain katanya. Iya karena
jangan buru-buru gitu. Maksudnya kita pasti bisa dapetin yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi. Bener. Gitu. Soalnya dulu kan setiap jadi selagu langsung direkam. Betul. Lagu itu masih zamannya masih ada siapa lo ke sini? Iwa, halusinasi, cumu pilu, Iwa tuh. Ini sama Iwa lah gitu ya. Betul, sama Iwa. Sama Iwa. Soalnya dia datang ke gua ngasih contoh lagu. Terus tiba-tiba datang lagi udah direkam. Padahal baru gue bilang, oh ini chordnya jadi gini nih, Vi, chordnya jadi gini. Jangan begitu, chordnya begini. Gitu, ada Iwa apa namanya yang lebih paham gitar lah. Iya, lebih main gitar lebih inilah. Baru dicontohin terus abis itu tahu-tahu udah jadi. Direkam di mana itu? Itu di Studio Rossi. Oh iya deh, gitu. Di Rossi, yang di Fatmawati, Fatmawati. Fatmawati sama Eki Ben Berusa. Eki ini tipe vokalnya, mana lagi bang? Gas lah. Kepancing. Tapi bagus sih. Beli rokok 2 bungkus, ambil gitar sendirian tuh di depan meja depan studio, main. Wah, oke. Yuk, ini lagi nih. Udah, gas. Setelah jadi, pas mastering tuh bang, baru kirim bab ini enak gak? Enak kata bab. Wah, nggak ada interupsi nih. Maka langsung bikin aja. Gitu dan akhirnya kan dari sekian lagu itu banyak proses kayak mulai main gitar sendiri kan. Iya. Setelah Iwa lagi sibuk, ada kesibukan main gitar sendiri, beberapa lagu main sendiri dan seperti saya di vokal aja ya. Susah sambil nyanyi main gitar. Bisa lah. Susah pelan-pelan. Ya karena gini maksudnya kan kalau aku kan liatnya ya udah susah-susah bikin lirik, bikin lagu. Fokusnya pakai rasa gitu ya. Iya, kalau masa nyanyi mau main gitar juga. Kasih lah lirik yang lain biar berguna gitu. Katanya menasihkan manusia. Iya. Bener juga. Ya maksudnya udah ada harfiahnya gitu, maksudnya kayak udah ada ininya Part-partnya lah. Udah ada partnya, ya udah kamu nih udah lebih enak kan, tapi kan lebih fokus, lebih bisa menyampaikan dengan benar. Kalau kamu main alat juga nanti takutnya pecah konsentrasinya gitu, ya kan? Iya. Bener. Gitu, takutnya itu aja sih. Jadi kayak ya kalau aku sih kayak bilangnya kita live perform itu ngasih benar-benar kita deliver isi lagu itu kan di live perform ya. Iya. Dan itu kan hal yang sakral menurut aku gitu. Iya. Jadi kita harus benar-benar bisa nyampein di penonton. Betul. Kecuali ya beda kalau kita cover lagu orang, beda cerita. Iya sih. Iya. Makanya alhamdulillah, cuma kadang-kadang suka gatel juga karena terbiasa. Iya. Dulunya. Nah kan Bapak di lagu Aku Manusia kan ada Bapak tuh, ada Bang Nui. Kemarin Bapak ngubah pertanyaan Bapak tuh ajaib. Menurut Alfi ajaib. Vi, maunya gimana nih lagu? Ya kan Bapak pernah gitu kan? Lupa gua. Dia skip lagi. Maklum ya. Oke. Paham. Udah aja yang cerita. Iya. Kan gitu sama sih. Sama nih berdua nih. Pas kasih ke Bapak lagunya Bapak. Lo mau gimana? Mau full musik nggak? Dia nggak full, tapi kayak full, tapi nggak. Ada yang Bapak bikin itu menggambarkan rasa ditambah leadnya Bang Nui. Iya, enggak. Kita juga cuma bisa merasakan karena yang aku bilang tadi, aku sama Bapak kan cuma bisa merasakan. Iya. Makanya kan waktu itu langsung Albi bilang, "Bang, ini mau kayak gimana?" Ya udah, apa yang Bapak rasain udah kasih aja, biarin aja. Aku bilang. Maksudnya kayak itu kan akhirnya di lagu itu jadi ada rasa kita bertiga gitu. Iya. Maksudnya ya walaupun itu lagu kamu tapi kan karena kombinasi ini gitu kan. Rasanya makin kuat. Wah, kayaknya lagi nih. Bapak bilang, "Wih, ini partnya gua rubah kayak gini." Iya, nggak apa-apa, Bab. Nggak apa-apa, apalagi kalau emang butuh gua kesana buat apa, buat rekaman, ayo, nggak apa-apa nih, ini gua ini nggak apa-apa ya, iya nggak apa-apa dong, kan ini lagu kita bersama gitu, ya udah,
Nggak apa-apa, akhirnya pas dikasih denger kan, waduh, Gawat ya? makin canggih lagi gitu kan. Gawat. Maksudnya makin dapat landainya, makin dapat Ngebaggingnya tuh dapat. Momennya kayak berikan ku ruang untuk jiwaku meski ku layu. Itu dapat. Iya. Ya nggak sih, dan menurut Bapak bener rasa apa di situ, Bab? Gue sih semuanya based from lirik sih. Kalau setiap ngasih touch di lagu-lagunya Alfi sih, gue liriknya yang gue rasain dulu pertama. Di situ liriknya dia mau nyurhatin apa gitu. Apa sih perasaannya si Alfi itu, apa perasaannya itu yang gue ini sih. Jadi dari situ baru gue ngebayangin ekspresinya. Untuk ngungkapin perasaannya Alfi yang seperti di lirik ini, itu caranya gimana? Iya. Cara ngekspresiinnya tuh gimana? Cuman itu aja sih. Itu gue lakukan sama band-band gue yang lain. Setiap gue nulis lagu, bikin musik, itu sih. Iya benar-benar. Ya karena ya awalnya juga pas lagu ini didengerin, dia main tarik-tarik aja tuh Bab tuh. Awalnya tuh masih ada tuh rekaman voice note-nya itu. Iya. Oke tarik dulu, oke ya udah. Makanya kan gue bilang, tapi pakai cara aku ya. Iya. Jadi maksudnya biar dia tahu cara nahan-nahannya, biar lebih tahu, lebih paham maksudnya isi lagu dia. Ini kan lagu dia sendiri gitu, dia lebih bisa merasakan lagi. Kalau yang udah, yang belum gantian. Gitu. Yang udah, yang belum gantian. Iya bener. Iya maksudnya, kita gantiin lagi nih. Coba lagi. Akhirnya udah combine dan ya insya Allah aja ini udah jadi pattern buat nanti ke depannya. Iya. Itu. Ini kalau balik ke rencengan lagu yang awal-awal kan ada sebenarnya gue nggak semua lagunya terlibat. Iya. Untuk diproduksinya ya, diproduksinya gue nggak semua terlibat. Tapi gue di situ begitu Alfi datang bawa hasilnya, ada mulai berani ngasih Masukan. ngasih sound nuansa, ngasih sound yang agak elektronik tuh gimana caranya lah gitu ya. Soalnya gue nggak ikut tuh produksinya tuh. Itu yang era apa ya? Era bareng Kacanga. Itu setelah yang yang eranya Rossi ya? Iya, setelah itu jadi ketika ada sound card di Basecamp itu, Alfi beli keyboard juga kan, beli keyboard kecil, terus diajarin sama Kacanga, ini buka ini. Udah ngulik itu Bab, ngulik, terus pakai rain stick, terus kemudian ini apa suaranya, oh masukin ini, kayak contoh lagu, ada beberapa lagu Rayuan Semesta, Pintu Rumah, itu pakai Nai. Apaan tuh? Kayak suling. Itu suling tiap di sini. Sama Habibie Habsyi. Habibie Habsyi. Oh, Habibie Habsyi. Dia Habibie main itu, dia sempet kayak, Vi, lu mau gimana? Kata dia. Mau gimana? Nggak, Beb, lu ngambil dua layer, kita take 2 kali di sini. Notasi gimana? Coba dari lu gimana? Begini. Oke. Kalau gini gimana? Sampai area pas pintu rumah tuh dibikin pecah tuh. Sebelum jangan tutup pintu rumahmu, itu ada notasi dia yang pecah tuh. Pecah. Oke, apa suara apa lagi ya? Oh, suaranya agak jarang dipakai orang. Lagu Deras. Lagu Deras yang Bang. Lagu yang gimana ya, Deras? Deras kemarau datang. Oh ya. Nui seneng banget tuh. Iya. Suka lagu itu. Karena chordnya nyebrang ya. Iya, nyebelin. Pas sampai dengerin kan, Manui, chord lagu Deras. Oke. Kemana nih katanya? Kemana nih katanya? Tiba-tiba lah, ini kemana? Wah, ini bukan warga kota nih katanya. Emang bukan, ini kan bukan masalah. Kalau Alfi ngeliatnya bukan masalah kuncinya itu, chordnya itu satu keluarga atau enggak, tapi enak apa enggak kan. Dan akhirnya di ujung lagu itu ada suara simbal digesek Bab.
Simbal digesek itu kayak atau kepikiran aja. Terus masukin piano juga, ada berapa lagu piano main Berarti sendiri. ada gaya-gayanya rekaman zaman 70s ya. Iya. Zaman dulu kan udah sampai studio orang explore aja, Explore aja, ada apa. bunyiin aja. Zippo, ada suara Zippo. Zippo, tek, cek, namun semua rencana berakhir berbeda. Itu kan ada suara Zippo tuh. Telah tertulis olehnya Sang Maha sebuah itu gitar Alfi main sendiri, cuman pakai Alfi gak berani gak bilang ke Babab, take sendiri udah jadi baru kasih ke Babab. Makanya Bang Nui bilang sabar, nah gitu sabar, bagus kata Bang Nui. Babab bilang oke gas aja, karena selama Babab bilang Bang Nui bilang gas, ya gas aja. Ternyata ketika kita bikin bareng-bareng, oke, formulanya berbeda. Berarti segala ada Habib segala pada ikut ngisi. Banyak dong sebenarnya di album ini yang pada ngisi ya. Ada. Gua nggak tahu nggak Iya, ada ikut beberapa ya? aja. Iya, beberapa aja. Iya, jangan-jangan yang main simbal itu siapa lagi? Alfi. Bukan? Oh, Alfi. Yang simbal tuh Alfi. Terus kalau drum dulu sempat Kacanga. Terus kemudian akordion. Di lagu apa emang? Di lagu Malam Tak Logika. Malam Tak Logika. Itu lagu favorit gue itu. Itu kalau Seneng gua. mau tahu asli story-nya Itu tuh. ada akordeon. Ada apa? Windy yang main. Windy Setiadi. Terima kasih Windy. Segan. Abang Windy. Bang Windy. Segan Bang Windy. Segan. Iya. Bang Windy gak pakai. Sahib gue tuh. Karena memang udah jarang banget ya, apa sih player akordeon tuh udah jarang banget ya, Bang. Hari gini. Hari ini ya udah Dan jarang banget. dan ternyata akordeon masih oke lah. Dia mainin bandoneon, men. Yes, bandoneon. Dia Yang main. nggak ada Itu kayak kegiatan gimana cuma lagi? dikit. Yang buat di sirkus-sirkus. Oh iya. Iya. Oh itu. Iya. Gokil lah itu. Kalau akordeon kan gini kan. Iya masih ada Gini kan. agak-agak piano itu. Dan itu dia pakai not balok, ngeselin nggak? Lo kan bisa tiba-tiba ngajak Windy Waktu di Rossi ketemu dia. ketemu kan bilang sama Eki kan, Ki, aku butuh suara ini. Oke, kata dia. Kamu mau akordeon? Mau lah, aku bilang. Akordeon asli? Iya. Aku udah aku. Siapa? Windy. Gas. Kenal juga kan. Pas ketemu, wih, segan nih Windy nih. Bang. Abang-abangan kelas kan. Iya. Ya kan, si Windy, ada dia main. Ki, lu cobain aja, mainnya sulit dan susah banget. Dia mainnya, Phil, Iya, lo mau gimana? Alfi menjawab, taruh rasa lo di situ deh. Entar lagu tentang apa? Oke, gue jelasin lagunya ya. Malam Tak Logika itu malam pertama dalam kuburan. Anjing lu kata dia. Anjing lu. Ah serius lu? Iya, tapi gue bikin agak boses gitu dikit. Iya. Oke kata dia, sip. Bikin sama dia. Nah, yang terlibat Windy, Eki juga masukin leadnya, ada lead dia di beberapa lagu. Gitar. Terus ada Tanya Dita Putri, itu guru vokal. Terus Iwa ada. Iwa masih ada itu ya? Masih ada Iwa. Terus setelah itu masuk ke masanya Kacanga. Habis itu ada yang waktu recording itu ada Broto. Ya, hilang. Ada siapa lagi? Yang Oh, Broto main bass. Itu yang di lagu Deras dia pakai fretless tuh. Oh, Enak banget ya kan? Yang main tuh. gokil. Iya makanya, Betul. kan gue pasti, Deras nih beda banget nih, enak banget nih. Iya. Ya, ini sama ini bang, wah pantas gue bilang. Enak banget ya fretless itu. Di nge-slide-nya enak, ya kan. Terus juga Ramsi juga sempat ada. Dan Aib DPO. Yang bawa siapa? Kok tiba-tiba lo bisa ketemu orang-orang itu? Nah, waktu itu lagi-lagi Bang Nial. Soalnya Broto itu gue hampir ngajakin dia ngeband. Oh iya? Iya, hampir. Tapi datang siapa itu? Paling nggak gue udah dapat nomor HP-nya Broto. Gue bilang gue nyari pemain bass nih. Gue bilang. Oh Adam Adam Du. juga. Makanya kok tiba-tiba ada di Alfi. Oh, iya. Adam Du. Iya, Adam Du. Adam Du. Makanya tiba-tiba ada di Alfi. Iya. Makanya kaget juga, bayang mesin, wah ini mah abang-abang segan semua nih yang main. Iya betul.
Itulah Bang Nial nih bawa Mondi. Oh. Mondi kan punya grup, Bang. Semalam sih. Matologi. Instrumental. Iya, instrumental, ngerok tuh kan. Agak-agak ngerok. Terus Bro tuh ngisi juga berarti. Bro tuh ngisi sempat. Sama Om siapa tuh yang legend banget? Siapa ya namanya Om? Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah temennya Kacanga. Dia ngisi kalau yang main di player di Indro, Om Indro. Oh, Mindro. Om Indro. Wah, legend itu. Indro Bass. Iya. Kan gila ya Segar. segan semuanya makanya. Bang Nial emang nih ininya. Bang Nial nih. Oh Nial yang Macam bawa. belakang, Bang macam Nial. belakang. Makanya gue heran nih bisa ada nama-nama ini semua. Iya. Bang Nial nggak mau dia. Nggak mau. Dia soalnya bayarnya mahal kalau Bang Nial. Bahas bunga ini mahal ya. Bahas bunga ini mahal. Iya. Berat. Berat. Harus bawa ke Europe dulu, Bab. Ya udahlah. Enggak, ini kan ada lagu yang waktu lagi itu sempat entah Ramadan yang ini apa yang tahun lalu ya? Yang mana tuh? Yang ada lagu yang apa tentang yang pas lagi ada musibah lagi itu apa ya? Ryan Semesta. Bulan puasa terus lu tiba-tiba ngerilis single apa ya? Hah? Yang mana tuh? Tiba-tiba ada itu loh, ada siapa debu. Oh, takbir dalam Takbir dalam duka. duka itu. Takbir dalam duka. Iya. Daud debu juga ngisi di takbir dalam duka. Nah itu banyak tuh Bab. Ada saya di Kalau dalamnya bisa juga sampai tuh ke hari itu. situ maksud gue, kalau kenapa sampai ke situ-situ? Makanya gue juga bingung. Banyak musisi-musisinya yang Tiba-tiba bisa ke situ gimana itu? Nah, jadi sama Bang Daud debu itu ketemu di tempat Cica kan. Ketemu tempat Cica. Bro, kapan kita bikin bareng? Karena kan dia udah bikin sama Dul kan, sama Dul Jalani kan. Iya. Udah pernah bikin Bang Bang Daud. Terus kemudian, oke Bang, kita besok ketemuan di base camp. Bikin apa? Udah datang ke base camp. Dia bawa tamborin, bawa perkusi. Telat Alfi nyampe tuh, telat. Dia nanya, bro kita bikin apa? Gak tahu. seperti biasa. Seperti Ya, oke, biasa. oke. Akhirnya udah mainin aja. Berapa bar? Bikinlah sekian. Cuman di sini tengah mati ya. Kenapa? Mau berubah momennya. Oke, dibikin tuh Pak dia. Notasi juga nggak tahu. Ambil gitar aja. Teng. Itu lah yang main apa? Alfi ya? Alfi main. Terus agak-agak psychedelic dikit. Iya. Ya kan? Benar. Agak psychedelic emang zaman dulu kali. Bikin, terciptalah Allah kasih hidayah bikin lagu itu. Mungkin sekitar setengah jam bikinnya. Take gitar, tadinya Bang Daud itu, take lagi nggak? Tahan dulu, ini cukup. Hah? Serius kata dia? Nggak ada pakai ini lagi, handshake? Nggak, ini cukup. Jadi kan tamborin dia tuh kan ada kelincingan tuh kan? Ya. Ada kelincingannya tuh. Udah, take gitar, terus main lagi. Oke, cut ya, sampai sini, bikin. Ntar aku yang ngisi. Itu 2 malam kelar. Takbir dalam duka. Dan yang ngisi, wah Masya Allah nih, Ojan Sisi Tipsi. Lu nggak cerita sama gua ada Ojan segala. Tiba-tiba ada Ojan. Iya, Ojan makanya. Sisi. Wow. Lagi main ke sana juga tiba-tiba. Ojan kan di sana kan, Di sana tuh di mana? di base camp. Di Pilion, nongkrong sana ngobrol-ngobrol Ojan. Terus pas telepon, Jan, kau bantuin aku nggak? Ngapain bang? Aku bikin lagu ini. Coba dengar. Mau laku kata dia. Itu dia dengan Tarikannya ya. Udah. Oh itu suaranya dia? Suara Ojan. Ojan. Wow, gue pikir geng-gengnya Debu. Daud. Iya, dia, Ojan. Wow, segan. Ada Bubis. ada Ojan, ada Fitri. Jadi sebenarnya banyak kolaborator di sini ya. Banyak banget di album ini. Banyak Dan, banget, Bab. dan datangnya nggak ada yang disengaja berarti. Nggak ada. Emang datang sendiri, nggak kebetulan semuanya ada di situ terlibat, ada terlibat.
Mau nggak bantuin, mau nggak bantuin, ayo. Di lagu Takbir Dalam Duka tuh kan ada Ojan, ada Fitri kan istri, terus ada Tiffany Kenanga, ada Nazira yang dia penyanyi juga, terus penulis film juga, mantan istrinya anaknya almarhum Ustaz Arifin Ilham. Oh ya. Terus apa lagi? Mantan istri Emir. Terus gitar Alfi, yang psychedelic, gitar itu alhamdulillah pertama kali memberanikan diri dan latihan berapa hari itu untuk memastikan tempo dengan petikan sama. Biar psychedelic keluar kan. Nah, di Takbir Dalam Duka juga ajaib juga tuh Bang. Kita rilis jebret. Dan aduh, ini Itu Ramadan tahun lalu ya? tahun lalu. Bukan yang kemarin? Bukan. Dan di momen yang sama dapat kabar salah satu sahabat Alfi meninggal. Jadi beneran Takbir Dalam Duka dan beliau meninggal 1 hari sebelum takbiran. Oh, gue inget ya. Iya Gue kan? lihat di majalah di berita. Iya. Ada masuk berita itu. Itu dia kayak aduh salah nggak ya bikin ini kayak ngerasa bersalah gitu, feel guilty gitu. Jadi emang sampai sekarang pun ketika lagu itu diputar Takbir Dalam Duka, sebenarnya pesannya itu kayak berpikir ketemu lagi nggak ya Ramadan yang akan datang, sebenarnya itu. Tapi ternyata Allah berikan salah satu sahabat nggak ketemu lagi dan dia pulang di bulan Ramadan. Jadi emang Takbir Dalam Duka. Berarti emang nggak ada yang sengaja, semuanya kan udah diatur, kayaknya udah diatur semua ya. Sampai ke kolaborasi segala ada Ojan, segala ada Daud Debu. Iya. Nggak ada yang diniatin, tau ada Ada aja. Semuanya ready aja Iya. di depan mata gitu ya. Iya. Dan siap ya. Banyak banget yang bantu. Allahu memang. Akbar. Dan lucunya Bang, di video klip kan bulan Ramadan juga tuh kan bikinnya. Oh iya, ada video klipnya itu lah. Ada video klipnya. Itu ada Omes yang nggak sengaja juga. Ada Gilang Dirga, ada Abizar, ada Zira, ada Tiffany, ada Fitri, ada Ojan. Ojannya ada juga. Ada juga di situ. Prim kan tuh ikut Prim. Prim. Hah? Kan Iya. ada Prim. Itu Prim yang teriak. Kan momen Prim yang Iya. lagi curhat-curhatnya kan. Pas turun itu Allah. Dia teriak. Itu teriak-teriaknya Bang. Oh itu real itu ya? Nangis gitu. Semuanya ngajarin cara ini emang. Caranya Allah. Kacau nih album. Iya, banyak Bab, maksudnya kayak gitu ya. Alhamdulillah banyak orang-orang baik di dalam album ini gitu maksudnya. Memang nggak direncanakan, makanya kan gue bilang kan ya udahlah setelah lagu Aku Manusia ini udah rilis aja. Jadiin satu buah album biar ada ininya, ada historinya Bang. Iya. Maksudnya. Iya. Tapi kan itu datangnya begitu dari yang eranya. Soalnya kan gue bagi ada beberapa era nih. Iya. Iya kan? Pertama kali Alfi cuman berdua sama Iwa. Iya kan? Berdua sama Iwa tuh gue inget. Soalnya semuanya hasilnya datang ke gue. Berdua sama Iwa. Terus abis itu tiba-tiba nggak rekaman di Rossi lagi, rekaman jadi bisa di Basecamp. Pilion. Di Pilion. Pilion. Tiba-tiba bisa rekaman di Pilion loh, di Basecampnya bisa jadi tempat rekaman kan? Iya. Udah. Hah? Masih gondrong. Lucu deh kamu. Emang gondrong deh? Nggak gitu? Lupa gua. Iya, gondrong Alfi dulu kan. Oke. Bisa segini rambut Alfi dulu. Makanya yang di EP Generasi Berpikir rambut Alfi gondrong. Itu isinya apa aja IP itu? Itu ada Halusinasi, Cumbu Pilu, Malam Tak Logika, Aku Pergi, Teman Sejati. 5 lagu. 5 lagu. Kalau Bikers Dawa kan emang Alfi Oh, dedikasi. yang awal berarti bukan single, EP ya? EP. Emang sama satu rombongan itu ya 5 lagu ya dirilisnya? Nggak satu-satu? Satu-satu Bang. Oh, satu-satu. Satu-satu, habis itu bikin EP. Gitu. Terus habis itu apa lagi tuh? Habis itu yang awal banget kan Bikers Dawa yang dirangkul bukan dipukul. Ya, itu kan anthem kan. Lama banget. Nah. Setelah itu pas yang di Pilion itu lahir lagu
rayuan semesta. Rayuan semesta ngajak kita balik kepada siapa yang seharusnya kita balik. Terus kemudian pintu rumah, kemudian deras, kemudian takbir dalam duka. Ditambah ini nih, aku manusia jadi 10. Gitu. Iya, dengan segala kemudahan yang tiba-tiba ya dikasih sama Allah ya. Alhamdulillah. Tapi kan bukan berarti nggak ada ini, kalau gue lihat soalnya bukan berarti mudah juga sih kalau gue lihat soalnya. Panjang juga. Iya, dari dia mati lah. 4 tahun ya dari awal-awal. 4 tahun. Iya, dari 4 tahun ya. 4 tahun soalnya gue itu Bapak ngikutin terus ininya. Jadi naik iya, turun ya. mulai dari ada Iwa terus dia harus ini lagi, pergi lagi, datang lagi eranya Anton Changa ya berarti ya. Iya. Mondi, Datang iya eranya Mondi, itu Ramsi. kan sampai Ramsi, Broto. yang tadinya Alfi itu harus sewa-sewa studio untuk rekaman, akhirnya ternyata bisa di mana Di Basecamp. di Basecamp rekaman. Sama Aib DPO. Iya. Sahib gue tuh. Yo, sama Aib. Gua tuh, tolong dijaga itu. Yo, siap. Aib itu adik kelas gue Bab dari SD. Teman sekolah. Dari SD. Dari SD mah lu. Iya. Oh. Makanya dia juga waktu itu kan cari setelah Iwo itu cari pemain gitar yang bisa stay siapa ya udah kasihlah nama Aib. Kabarin Aib, mau nggak bantuin ini. Oh siap. Ya kan dia manggilnya masih cepot juga, emang teman kecil kan. Siap Pot, ya udah lo bisa kesini nih, gua kasih nomor lu ke dia, nomor lu gua kasih ke dia ya udah. Akhirnya kenal gitu. Aib yang sampai sekarang masih ada tuh Aib. Itu. Iya makanya gua lihat soalnya di sini lagi terbukti lagi kan jadinya kan. Nggak segampang itu prosesnya ternyata. Mesti kesana kamari dari yang awalnya sewa studio sampai akhirnya dibantuin sama Anton Changa biar bisa rekaman di Basecamp. Billion. Tapi di balik itu kan ada perjuangan. kemudahan ya. Iya. Asli. Datengin tuh orang-orang yang kolaborator yang ini kan yang bisa benar-benar bisa bantu Alfi itu. Betul. Iya. Dan termasuk Babab. Iya. Ya kan Allah kasih kemudahan Babab. Kita bareng. Alhamdulillah. Ya ngobrol segala macam. Bang Nui akhirnya dengan kesibukan masing-masing. Babab ada Sasam Rabbit, Bang Nui ada 420. Dan sekarang kita bareng-bareng naruh rasa di Aku Manusia ini kan. Iya. Ujungnya. Begitu tadinya sih mestinya sih kalau nggak ada lagu Aku Manusia nih, Wi. Nggak ada ujungnya gue rasa. bikin terus Asli, ya. Asli. Iya. Makanya kayak gitu kan. Karena dari awalnya karena memang sama Alfi juga dari teman dari lama juga dari kecil juga gitu kan udah kayak keluarga kita gitu. Akhirnya dia datang, udah gak sibuk nih. Oke, udah mau bantuin Alfi kan, ayo mau sampai mana? Gue bilang. Iya. Bang Nui bilang mau saya mana? Oke, gas dari situ. Bener ya udah. Akhirnya ya gue bilang akhirnya ke Bang Edo, ke Bang Ukin, SL manager dan bersama manager juga gitu kan di 420. Jadi kayak yang pokoknya kalau aku libur di 420 aku bantuin Alfi ya. Oke, ya udah siap, is oke katanya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua support. Semuanya support, iya. Karena greget aja gitu Bang, maksudnya kayak gitu. Iya. Udah pas udah ini, makanya dibilang, oh ini ntar setelah ini ada lagu. Tar dulu. Kayaknya lagu kamu udah banyak nih. Iya. Gua buka lah Spotify. Nggak, ini mau udah jadi album, udah satu ini udah ya kita keluarin dulu album. Kan udah ada EP, udah dijadiin album. Iya. Karena kayak gini ya cerita awal ya waktu itu juga kan begitu kan EP 5 lagu. Setelah itu kita ngumpul lagi, jadilah satu album. Udah, tapi udah rilis Bang. Ya nggak apa yang udah rilis, udah gitu. Iya. Yang udah rilis udah, nih kita bikin semuanya jadi Satu lagi, album, gitu. satu bundle. Satu udah ini 10 lagu ya berarti. 10 lagu 11 sama Anthem Biker Dakwah. Kan itu harus ada. Itu masuk ya? Itu masuk di album yang Kayak bonus track itu loh Bang, Bonus track. jadi jatuhnya kan. Karena kan itu kan bagian keluarga Alfi juga gitu. Gitu. Tapi Bab, kan banyak orang bilang nih Bab. Oh Bab kan planet banget. Iya kan?
Itu salah satunya manajer KPR. Ya sama orang juga banyak kayak, kok lo Iya kan? bisa sih? Bang Nui juga digituin orang. Sama bapak kan? Gak tau, dikenalin Alfi gue bilang gitu aja gitu kan. Risma. Iris mah. Iya, soalnya sebelumnya kan kita kan ketemu cuma di panggung aja ya Bapak. Maksudnya kita ketemu di panggung, pernah satu stage, satu kota gitu ya. Udah, maksudnya udah sama-sama kenal juga. Tapi kan ini kan kerja bareng, orang mereka kayak bingung gitu. Lo main apa gimana? Kok bisa katanya? Bisa. Iya bisa, dia kan maksudnya. Iya bisa, ya karena Alfi gue bilang. Oh gitu, kalian ngerjain bareng. Iya pada akhirnya gue bilang. Nah, kenapa Bapak menaruh rasa di sini Bab? Kan banyak teman-teman bilang Bapak tuh picky banget sama musik sama musisi. Bukannya berarti nggak mau bantuin ya Bapak ya? Iya. Itu datangnya sebenarnya dari liriknya semua. Udah gue bilang di awal tadi. Ini ada sesuatu sama liriknya nih. Ini kalau nggak ada apa istilahnya ya, energi ekstra, nggak mungkin jadi lirik yang se-deep ini. Karena gue percaya itu kalau musik yang bukan instrumental ya, musik yang bagus itu datang dari lirik yang bagus. Kalau liriknya udah energinya udah gede banget, itu pasti bisa punya musik yang gede banget juga. Kalau kita bisa nerjemahin gitu, dari lirik jadi sebuah karya musik yang lengkap. Nah, gue lihat dari lirik itu, gue bilang ini bisa jadi sesuatu, insya Allah. Insya Allah. Itu makanya begitu Alfi datang dengan banyak lirik itu semua sih gara-garanya. Karena emang suka dan tersentuh sama liriknya ya. Iya. Karena ada sesuatu di lirik yang ternyata ya bener curhatnya ke yang tepat gitu. Yang ngebelain langsung dari soal ini kan Ada pantas. Ada hal yang lucu. Kita tik lagu Aku Manusia di mana, Bob? Aku Manusia yang mana tuh ya? Ya kita Semakin ini. Iya. Saking kebanyakan lagu dia jadi lupa. Iya. tik vokal di mana? Di sini di rumah gua. Di rumah sebelah jendela. Motor Abis lewat. jendela jalanan. Oh iya. Iya kan? Iya, banyak noise kan. Banyak noise Sementara mic pakai kondensor lagi. dan apa yang terjadi? Begitu gue bilang, Vi ini makanya lo tek aja ya, ntar perkara nanti kalau misalnya gimana misalnya harus ulang ya. Gue bilang. Asli. Soalnya pakai kondensor di pinggir jalan. Asli. Jarak cuman nggak nyampe 10 meter dari mic ke jalan. 2 meter aja nggak nyampe 2 meter itu Bang. Maka Iya, dekat banget. begitu di mixing, lah ini kok bisa Noise-nya nggak ada. Kayak aneh dan ajaib gitu ya. Padahal kan ya, lo mengiranya oke, ini pasti ada noise bisa ini. Ternyata noise-nya nggak ada sama sekali, bener bro. Ya pokoknya begitu si Alfi bilang, mana Bob, coba dengerin mixingannya mana? Dia bilang apa, perlu take vokal ulang nggak gitu? Habis gue tes, gue bilang ke Alfi cuman ini doang. Lu curang lu, Vi. Kenapa? Lu yang ngebelain malaikat. Iya. Nggak ada noise. Makanya itu kaget juga, serius Bob. Lagi sepi, enggak sepi juga, kayak biasa. Ada motor lewat. Orang jam 4 sore habis asar itu. Habis asar. Habis asar itu. Pikirnya malam kali kan udah. Enggak sore, orang take sore. Wah, nggak tahu deh. Bisa berkata-kata ya kan. Iya. Dan itu pertama kali Alfi take vokal dari depan sampai ujung sekali track. Kan Bapak pengajarnya begitu kan? Iya. Nggak boleh potong-potong. Kalau mau matangin dulu di rumah materinya, take tinggal jalan. Ya alhamdulillah dimudahin. Jadi one take aja. Iya, Bener. alhamdulillah. Ya semoga karya kita ini bisa didengar dan bisa dinikmati masyarakat banyak dan mewakili perasaan teman-teman semua. Berarti lagu Aku Manusia tuh lagu ke 10 ya berarti? Iya. Itu terakhir itu ya? Ya bontot.
paling bontot Nah, dia. soalnya abis itu si Nui bilang pokoknya nggak bisa, ini udah album Iya. cukup Iya, cukup. rilis jadi Rilis album. dulu, baru kan masih banyak juga lagu yang berikutnya kan. Itu nanti pasti kita rilis nanti di album berikutnya untuk album berikutnya gitu. Berarti itu pamungkasnya di situ ya? Iya. Di situ ya. Pamungkasnya Dia Aku Manusia. Terus akhirnya jadinya albumnya judulnya apaan ya? Aku Manusia, Bab. Oh itu self title albumnya ya? Yes. Itu dia makanya kaget juga gitu kan pas dibilang ya judul albumnya Aku Manusia itu. Jadi ternyata ya setelah di ini kan gambaran dari isi semua lagu di album ini adalah memang ya tentang kita sebagai manusia berperilaku gitu. Ya kayak aku pergi tentang apa sih? Tentang kita itu bukan masalah kekasih sebenarnya. Kayak harta yang terlalu kita sayang akhirnya malah rusak atau hilang. Sebenarnya mereka tuh kan pengen digunakan, gunain gue nih harta ini di jalan yang tepat dong. Di jalan yang tepat. Akhirnya si rezeki tersebut, si harta tersebut bernyanyi untuk kita. Aku pergi darimu, aku pergi ke alam mimpi. Ada lirik di awalnya tuh, ku pernah menghias dalam nadimu, bersemi kau harum di sisiku, terbesit di hati memiliki, tapi dia beri waktu cukup sampai di sini. Kekasih itu rezeki, teman sejati. Itu kan hubungan kita dengan, ya kalau teman sejati silakan kalian terjemahkan, mau ke teman boleh, ke siapapun boleh di situ. Jadi emang semuanya berkelut dengan manusia. Iya, kalau gue bisa ambil kesimpulan, ya emang yang diceritain nih seorang manusia ini. Iya. Gue pikir Alfi itu ustadz tapi bukan manusia. Aku Spiderman. Aku Spiderman. Habis dibelain mulu dia sama mereka. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah, amin. Ya gitulah pokoknya. Oh makanya jadi Aku Manusia ya emang bisa nongol lagu itu lagi ya di lagu-lagu ke-10 lagi ya. Iya, dan memang nggak direncanain, dia pun juga nggak merencanakan. Nggak itu ada, juga. Semuanya setahu gue sih terpikir. nggak direncanain. Iya. Dia bikin ini. Oke. Ih. Jadi itu ya. Apa namanya? Yang lagi itu yang ini yang nyuruh nama titlenya Aku Manusia, lo apa Alfi lagi itu ya? Enggak. Alfi. Dia Alfi sendiri. ya. Alfi akhirnya memutuskan untuk jadi ini. Aku ya. Manusia. Karena lagu-lagu yang lain, kisah-kisah lagu yang lain gitu ya. Iya, jadi pada akhirnya yang kalau gue boleh punya pikiran gitu, kenapa akhirnya dijadiin lagu itu, ya itu dia tadi kan, karena jadi inti dari semua album itu ada di lagu ini juga gitu kan. Intisari ya? Intisarinya, semua lagu di album ini intisarinya tertuang di lirik Aku Manusia ini. Oh iya ya, dia bilang Yang kita ngobrol bertiga pertama kali kan Iya. sebelum kita garap kan, ngobrol ya kita, oh ternyata ya kita pernah merasakan itu semua. Ya, kita bertiga ngerasain itu kan. Iya. Kok bisa ya gitu kan maksudnya. Iya. nggak ada yang tahu. Akhirnya nggak berasa sekarang udah tinggal berapa hari lagi kita rilis ya. Wah, tanggal 25 bentar lagi, ya Allah, aku deg-degan. 5 hari lagi kurang dari seminggu loh ini. Kurang dari seminggu. Kurang dari Agak deg-deg seru juga sih, aduh ya Allah nih. deg-degan, semoga karya. Mau bikin apa nanti rilis? Akan ada hearing season, terus yang kita undang beberapa orang, terus kemudian mungkin kita akan keliling tempat, Bang. Apa? Keliling tempat, apa bahasanya? Keliling tuh? Warkop tour. Ya misalnya tur kecil-kecilan. Tur kecil-kecilan, Bang. Ngamen-ngamen gitu. Ngamen-ngamen lucu gitu. Oh ada gitu-gitunya juga? Nanti ada. Nanti untuk nextnya gitu setelah ini keluar. Jadi kita promonya itu. Iya. Terus nanti pas yang tanggal 25 pas rilis, kita akan merilis CD. Iya. CD album Aku Manusia ini. Jadi semoga kalian dapat yang beruntung. Amin. Terus juga tote bag Aku Manusia itu nanti pas tanggal 25. Dan kita bikin pokoknya ada warkop tour, kita keliling tempat-tempat yang mungkin nggak dipikirin orang kali ya. Nanti akan
apa namanya di infoin di Instagram, dan mungkin yang main adalah babak semua. Asik dia aja. Dia aja ya. Sibuk. Ya ampun babak. PRJ. IMS. Babak menu. Aduh, bentrok. Padahal udah seneng tuh anak. Wah, bisa oke, ayo. Aduh, bentrok. Rebet main. Sudah, aku gimana? Tas Rebet juga legend, aku juga ngefans dari zaman aku sekolah. Aduh, iya sih, benar-benar tuh. Lu kalau kemarin kan kalau ini gua nggak baca-bacain soal kalau komen-komennya apa sih? Gimana kalau komen-komen kemarin kalau setiap lu? Komen-komennya ya macam-macam, Bab. Ada yang kayak waktu bareng sama mereka off air tuh. Kan player sekarang kan Bang Nui pasti. Rian, Prim, Aib. Rian, Prim, Bang Nui kan 420. Oh iya. Orang ngiranya Satu band itu. Iya, orang ngiranya Alfi gantiin Bang Ari di 420, padahal mah tidak. Iya, bertepatan dengan mungkin karena Hiatus. dia lagi hiatus ya kan. Jadi orang ngiranya hiatusnya gara-gara Ustaz Afi gitu. Kan lagi-lagi semuanya kayak Semuanya, diatur, ada yang iya. ngatur ya. Ada yang ngatur. Padahal nggak ada yang ngatur ya. juga gitu. Asli. Asli. Jadi Karena kalau kan kita kan nggak semuanya kita kasih tahu di sosial media ya apa yang sedang kita kerjakan gitu kan. Dengan siapa kita bekerja berkolaborasi kan nggak selalu melulu gitu. Iya. Iya benar. dan komennya ya ada wah tentang apa lagi nih, ada yang komen Ada apa nih gitu. konspirasi apa ini, Konspirasi. ada komen gitu loh. Kebayang sih, gua udah kebayang sih gua begitu tahu begitu ini apa mulai ada Nui kan. Wah, ini bakal jadi apa ini? Itu kebayang sih gua. Tapi gua nggak kebayang kalau komennya kayak begitu sih. Konspirasi. Tepat ini aja sih maksudnya. Kebetulan aja. Lagi-lagi kebetulan. Nggak ada yang direncanakan juga. Iya. Memang Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dari awal nggak ada tuh Alvin nyebut-nyebut Nui aja nggak. Maksudnya mau ini Bareng nggak semua. direncanakan gitu. Asli. Bener. Emang nggak direncanakan makanya ya kan orang lain nggak tahu ya udahlah. Iya. Itu kan pikiran mereka ya, asumsi Yoi. mereka ya udahlah kita nggak. Ya kayak sama aja kayak tiba-tiba Ojan lagi nongkrong di situ Iya. nyanyi aja sama aja kan. Iya. Bener. Sama aja kan. Iya. Begitu ada bro pas lagi di situ ada Anton Canga, ada Mondi segala otomatis ada Broto. Iya. Sama aja berarti kan. Sama aja iya. Antologi kan mereka. Bener-bener. Gak ada yang direncanakan, mungkin udah suratan sang ilahi. Nah, iya kan. Yang ngebelain selalu dibelain malaikat mulu deh. Ya nanti mungkin dia bisa jadi maksudnya next Next part gak tuh? Next part obrolan ini kan bersama dengan teman-teman semua yang berkecimpung gitu kan bisa tadi gitu kan bisa tahu. Jadi kalian juga bisa ternyata Ini orangnya. ini orangnya ini gini gitu. Iya. Berarti ada segala macam rencana plan buat keliling itu ada ya? Ada ya, ternyata ya. Ada. Dan promo kan wajib Bang, maksudnya kan kita juga maksudnya kayak jalan-jalan ya setidaknya ya kita izin kepada teman-teman yang punya tempat dulu aja nih. Iya. Gue boleh nggak ngamen di tempat lo gitu kan akustikan. Oh konsepnya akustikan ngamen yang ringan-ringan aja ya? Ringan-ringan. Oke. Untuk kenalin orang gitu ya nggak apa-apa, pasti orang pertama kali dengar hal yang baru kan cuek, nggak notice segala macem ya aja. Yes. Kita kasih sedikit kayak apa sih namanya itu hipnotis ke mereka aja pelan-pelan. Pasti mereka ini kayak lagu siapa ya pernah gue denger gitu kan. Oke. Kayak begitu kan. Nanti pasti orang udah kenal, enak juga ya apa gimana. Relate juga ya sama gua gitu kan. Ya kalau yang mainin dulu sih sama anak-anak mah udah pasti. Sama babak. Ini juga ada babab juga kan. Kita Alfi tuh nggak ada apa-apa kalau nggak ada kalian. Gue cuma kaget pas denger datang-datang dulu bawa sequencer kemarin, data sequencer. Anjir jadi begini. Boy Tondo. Boy Tondo itu. Segan Boy Tondo. Boy. Sekarang dia basisnya ini di channelnya Andre the Backbone. Dulu sempat ngisi tuh Bab dia di Noah. Oh iya. Pantes. Iya.
Dia yang bikin sequencer. Yakin gue makanya kalau misalnya diajak keliling musik ini sih gue yakin sih mesti. Amin. Soalnya yang penting kan kita kan niatnya, iya niat baik kita memperkenalkan sesuatu hal yang baik gitu kan. Itu aja sih. Berapa lapis energi soalnya? Energi yang paling awal datang kan dari lirik dulu. Iya. Dari lirik dulu, terus musiknya punya energi, apalagi apa namanya Danui kemarin terakhir sih lagu itu. Ada balap juga lah. Iya. Begitu dibawa showcase keliling, dia punya energi lagi dari anak-anak yang lain kan. Dari ini udah berapa lapis energinya? Iya. Gitu loh. Betul. Dan apa namanya? Apalagi di sini nanti begitu digabungin itu semua 10 lagu itu kan jadi satu paket album. Itu kumpulan berapa lapis energi itu jadi satu lagi gitu. Jadi kalau boleh gua kasih satu kata buat album ini kalau gua ambil satu kata buat album ini energi. Energi, iya. Iya. Iya kita semua taruh energi di situ. Iya. Iya nggak ada kita punya kekuatan apa-apa nggak ada kita lemah semuanya. Iya. Ya. Betul. Cuman kalau nggak ada data satu energi itu di atas nggak jadi kan. Betul. Nah tapi itu alhamdulillahnya itu itu semua tertranslate dalam di karya album ini ya. Amin. Jadi keluar semua energi yang sangat gede banget di sini. Ya alhamdulillah. Ya pokoknya makasih banget buat produser di lagu Aku Manusia ini, Bang Nui Babab yang udah naruh rasanya. Semoga Bapak bisa ikut kita ngamen. Ya kan? Soalnya waktunya sibuk sekali, Masya Allah, tabarakallah. Lagi mempersiapkan sesuatu juga. Makanya kan nggak buru-buru itu dia. Konsennya satu-satu. Iya. Karena Bapak mau ngeluarin album juga kan? Iya. Satu Nabi Tembak. Iya. Insya Allah. Dan beberapa album bersama abang-abangan yang lain juga kan Bang ya. Dibocorin lagi aja katanya Bapak. Apa tuh? Ada lah pokoknya. Ada deh. Tunggu aja waktu dan gitu. tempatnya. Ya pokoknya kayak gitu juga, nggak lupa juga kan istilahnya semua teman-teman abang-abangan yang sudah ada di album ini gitu kan. Jangan lupa tuh. Iya dong. Gitu itu nggak boleh lupain. Iya, nggak boleh dilupain jasa mereka, rasa mereka yang ditaruh di beberapa karya sebelum ini. Ya mudah-mudahan, kalau aku sih berdoa semoga ini adalah amal kebaikan kita bersama. Amin. Dan mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat sana, lagunya bisa merasuk ke kalbu. Dan pokoknya jangan lupa tanggal 25 Maret 2025. 25 Mei. April. Ah iya lagi. Wah jangan lupa. April. Skip, itu kemarin berarti ya? Iya. Maaf. Tanggal 25 April 2025 akan rilis album dari kami, Alfi Musik. Iya dong, kalau aku kan terasa kayak bahasa aku tuh kan gimana kan, dari kami Alfi Musik, dan ada lagu yang kita buat bareng-bareng berjudul Aku Manusia. Selamat mendengarkan, semoga lagu ini bisa menjadi sebuah cermin buat kita. Aku tahu rasa kita, mungkin kita terlalu sering memeluk rasa orang dan kita pengen rasa kita dipeluk. Mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili rasa itu. Dan ini hadiah, lagu ini hadiah sebenarnya buat satu orang di luar sana yang sedang istirahat. Aku gak berani sebut nama siapa. Ya kan? Ya aku gak berani sebut, tapi pasti dia tahu ini lagu untuk dia. Dan untuk kita semua yang merasakan rasa hal yang sama, mudah-mudahan bisa enjoy menikmati rasa dari kami bertiga. Amin.
Pokoknya tinggal dilihat di semua platform kesayangan kalian, Joox, iTunes, Spotify, YouTube. Tanggal 25 Maret, insya Allah sudah akan rilis tersebar di mana-mana. Dengarkan karya sederhana dari kami. Aku manusia. Terima kasih. Assalamualaikum. Lumat di kalbu, asal kau tahu, dalamku pilu. Beri aku ruang